Shalom, saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Selamat mengikuti kebaktian online SPI pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 secara online. Dengan tema, Di manakah imanmu? Dari 1 Samuel 13 ayat 8-15 yang dibawakan oleh Evangelis Rudi Sumarno. Marilah kita masuk dengan doa pembukaan. Tuhan, kami datang kepadamu pada hari ini adalah karena kami ingin datang berbakti kepadamu. Kami ingin membuka kebaktian kami pada hari ini yang kami masih lakukan secara online di dalam namamu ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau beserta dengan semua acara di dalam kebaktian ini dan kiranya kami boleh mengikutinya dengan seksama. Tolonglah teman-teman kami semua juga boleh ikut bersatu hati, bersama-sama mendengar firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Sehingga kami boleh mendapat makanan yang sama, sehingga kami boleh terus bertumbuh bersama dan hidup terus melayani Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita siapkan hati kita untuk memulai kebaktian ini dengan menyanyikan lagu Kami Perlu Kau Tuhan. Saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Manakah kami mencari
Seluruh majelis menyambut semua jemaat yang berbakti pada hari ini. Kiranya firman Tuhan pada hari ini dapat membawa kita semakin bertumbuh dengan pengenalan akan Alkitab dan kasih kita kepada Tuhan. Pada saat ini kebaktian umum setiap hari Minggu akan diadakan secara online. Kami mengundang jemaat untuk mengikuti acara kebaktian online melalui link yang tertera di layar. Untuk khotbah minggu-minggu yang terlalu dapat didapatkan di YouTube dengan menggunakan link yang sama. Mohon perhatian bagi seluruh jemaat pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 akan diadakan Annual Congregation Meeting untuk menentukan beberapa hal. Salah satunya adalah pengangkatan majelis baru. Majelis yang telah habis masa jabatannya adalah Deacon John Liman dan Deacon KB Sugeng. Pada minggu-minggu yang akan datang, majelis akan menyediakan form yang dapat diisi secara online agar jemaat dapat nominasi nama jemaat untuk dicalonkan sebagai majelis baru. Majelis mewakili seluruh jemaat SBI mengucapkan terima kasih atas pelayanan dari Saudara Yohanes Mario. Selama beberapa tahun terakhir ini terutama kesediaan melayani di kebaktian sebagai pemusik. John telah menyelesaikan studinya dan akan kembali ke Indonesia pada tanggal 14 November mendatang. Kami mendoakan kiranya Tuhan dapat memberkati perjalanan pulang dan rencana John di Indonesia. Kegiatan persekutuan pendalaman Alkitab akan diadakan minggu depan yang akan dipimpin oleh Pendeta Ignatius Seta pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 melalui Zoom dengan pembahasan kitab 1 Petrus. Tibalah saatnya kita untuk menaikkan doa syafaat kita. Bapa dalam surga, Allah yang kami sembah dan kami sapa dalam Tuhan kami, Yesus Kristus, saat ini kami datang kembali kepadamu, mengucap syukur untuk setiap hal yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur karena kami senantiasa diingatkan kepada anugerah. Kami tahu siapa kami sebelumnya dan kami terus dikuatkan oleh Tuhan dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa untuk keadaan di kota Melbourne terkait dengan COVID-19. Kami bersyukur untuk restriction yang sudah semakin diperlonggar dan kami terus mendoakan supaya ini boleh menjadi satu kesempatan untuk kami boleh merefleksikan diri dan kami menjaga kesehatan dan terus berhati-hati untuk menjaga kebersihan dan kesehatan setiap kami. Kami mendoakan untuk saudara-saudari kami yang masih menjaga diri terkait dengan situasi kesehatan karena usia. Kami mendoakan khususnya untuk Oma Kirana di nursing home, kiranya Engkau sendiri yang akan memimpin dan menolong beliau supaya boleh mendapatkan kekuatan dari Tuhan sendiri. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap kami yang terus belajar untuk bersandar kepada Tuhan, khususnya ketika kami akan memasuki masa Natal tahun ini. Tolong kami ya Bapa untuk senantiasa beriman, berharap dan berserah hanya kepada Tuhan dan kami boleh mendapatkan kekuatan yang berasal daripada-Mu sendiri. Pimpin dan sertai setiap kami, tolong kami supaya kami boleh memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa ya Bapa untuk ibadah kami hari ini, tolong kami supaya kami boleh menikmati ibadah dengan ucapan syukur dan memberikan kemuliaan hanya kepada Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan kehidupan kami, setiap kami, dan pergumulan kami di dalam tangan-Mu. Amin. Tiba saat kita untuk memberikan persembahan perpuluhan kita. Persembahan perpuluhan dapat diberikan dengan direct deposit pada account yang tertera di layar. Sudahkah kau dengan segenap hati tetap layani Tuhanmu yang telah serahkan hidupnya dan mati supaya lenyap semua dosamu? Hai, sudah berapa banyak yang dilembah kau bawa untuk tajuk sultanmu?
Dan sudah berapa jiwa datang sembah, telut di salib Tuhanmu. Marilah kita siapkan hati kita sebelum mendengar firman, dengarkan lagu Allah Peduli. Yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkan ku bergumul sendiri, sebab Allah perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkan ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkan, sebab Allah mengerti. Ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, mari bersama-sama kita buka firman Tuhan yang diambil dari 1 Samuel pasal yang ke-13, ayat ke-8 sampai dengan 15. 1 Samuel pasal 13, ayat ke-8 sampai dengan 15. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Ia menunggu 7 hari lamanya, sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, "Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu."
Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, "Apa yang telah kau perbuat?" Jawab Saul, "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran." Ayat ke-13. Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan, Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Ayat ke-15. Kemudian berangkatlah Samuel dan pergi dari Gilgal ke Gibea Benyamin. Tetapi Saul memeriksa barisan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu, kira-kira 600 orang banyaknya. Mari saudara-saudara, kita tundukkan kepala kita ke dalam doa sebelum kita melihat bagian dari firman Tuhan pada hari ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan kami bisa sekali lagi mendengarkan firman-Mu Tuhan dari kitab 1 Samuel ini. Bapa, hamba berdoa kiranya Engkau mencelikkan setiap mata hati pikiran kami. Biarlah kiranya Roh Kudus Engkau menilik setiap hati kami. Jauhkan, singkirkan kami dari hal-hal yang tidak berkenan padamu, sehingga kami dapat berkonsentrasi, fokus kepada firman-Mu Tuhan, dan juga mengaplikasikannya di dalam hidup kami. Bapa, terlebih ampuni segala dosa kami yang tidak berkenan di hati-Mu, yang menyakiti hati-Mu, menyakiti hati orang lain. Ampuni kami Tuhan. Bapa, kiranya Engkau menyertai dan memimpin hamba untuk membawakan firman-Mu pada hari ini. Biarlah kiranya kata-kata yang keluar ini hanyalah kebenaran firman-Mu saja Tuhan. Dan nama-Mu yang dimuliakan dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, doa yang jauh dari sempurna ini hamba naikkan. Amin. Saudara-saudara, topik khotbah hari ini saya beri judul "Di manakah imanmu?" yang sekali lagi diambil dari 1 Samuel pasal yang ke-13 ayat ke-8 sampai dengan 15. Saya ingin memulai dengan satu pernyataan seperti ini, saudara-saudara. Bayangkan sejenak jikalau saudara bertamu di rumah seseorang. Dan ketika saudara sudah tiba di rumah orang tersebut dan berada di dalam rumah orang tersebut, kemudian saudara dipersilakan duduk oleh si tuan rumah dengan kursi yang sudah tersedia. Dan sudah sewajarnya saudara akan kemudian tanpa berpikir panjang duduk di kursi yang sudah tersedia. Yang menariknya saudara-saudara, pernahkah saudara berpikir untuk sejenak, mengapa saudara begitu cepat atau begitu yakin duduk di kursi yang telah tersedia tersebut tanpa memeriksa kondisi daripada kursi tersebut terlebih dahulu? Menarik bukan? Kita dipersilakan duduk, langsung kita tidak tanya panjang lebar, kita langsung duduk di kursi yang telah tersedia. Tapi jarang saya rasa kita berpikir untuk memeriksa terlebih dahulu kondisi daripada kursi yang telah tersedia tersebut. Kita sudah percaya dan yakin atas apa yang telah disediakan oleh kita, kepada kita oleh tuan rumah tersebut. Saudara-saudara, dan ini kemudian
membawa kita ke dalam pembahasan pada firman Tuhan pada hari ini. Ada dua bagian yang saya ingin bagikan. Bagian pertama adalah taat atau tidak taat. Taat atau tidak taat. Yang diambil dari kitab 1 Samuel pasal 13 ayat 8 sampai dengan 15 yang tadi telah kita baca. Lalu poin kedua adalah di manakah imanmu? Mari kita lihat terlebih dahulu pembahasan yang pertama, taat atau tidak taat. Saudara, di dalam konteks pasal 13 ini, sekali lagi bangsa Israel harus berhadapan dengan musuh terbesarnya, yaitu bangsa Filistin. Dan kalau kita baca di dalam ayat-ayat sebelumnya, di dalam ayat kelima, suasana cukup mencekam, saudara-saudara. Pasukan Filistin atau bangsa Filistin dalam jumlah yang sangat besar. Dikatakan berjumlah 30.000 orang. Namun ada versi yang mencatat 3.000 orang. Mereka mulai bergerak maju. Pasukan Filistin ini mulai bergerak maju. Dan kemudian apa yang kita lihat di dalam ayat ke-6 dan ke-7. Dikatakan bahwa orang-orang Israel mulai berada di dalam suatu kesukaran, kesulitan. Dan mereka berada di dalam keadaan yang terjepit dan ketakutan. Sehingga mereka lari bersembunyi di berbagai macam tempat. Dan kurang lebih inilah situasi yang terjadi di dalam pasal 13 ini. Bangsa Israel berhadapan dengan bangsa Filistin. Bangsa Filistin mulai bergerak maju dengan jumlah pasukan yang begitu besar dan begitu kuat. Bangsa Israel melihat hal tersebut. Mereka merasa takut dalam keadaan yang terjepit, mencekam, dan mereka lari ke berbagai macam tempat untuk bersembunyi. Dengan keadaan seperti begini, lalu apa yang dilakukan oleh Saul sebagai pemimpin atau raja mereka? Di dalam ayat 8, seperti yang tadi telah kita baca, dikatakan bahwa Saul atau ia menunggu 7 hari lamanya. 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi Samuel tidak datang ke Gilgal. Dan mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan Saul. Rakyat itu dalam keadaan panik, takut. Mereka mulai meninggalkan Saul. Mereka lihat Samuel tidak datang dan Saul telah menunggu 7 hari. Tapi saudara-saudara, kita harus kembali secara singkat di dalam 1 Samuel pasal 10 ayat ke-8. Mengapa saya katakan ini? Karena di sini kita bisa melihat apa yang dikatakan oleh Samuel kepada Saul. Saya akan bacakan 1 Samuel pasal 10 ayat ke-8. Ini yang dikatakan Samuel pada Saul. Engkau harus pergi ke Gilgal, mendahului aku, dan camkanlah. Mungkin bisa digarisbawahi, camkanlah. Aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Jadi ada pesan yang disampaikan Samuel kepada Saul di dalam pasal sebelumnya, pasal 10 ayat ke-8, bahwa engkau harus menunggu aku 7 hari lamanya di Gilgal. Aku akan datang dan akulah yang akan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Yang harus kita ketahui secara singkat, korban bakaran itu adalah suatu persembahan yang dilakukan sebagai indikasi penyerahan total pada Tuhan. Itu fungsi atau tujuan secara singkat daripada korban bakaran. Dan tujuan persembahan korban keselamatan, tentang korban keselamatan, tujuan persembahannya itu dilakukan sebagai tanda persekutuan yang erat dengan Tuhan. Persekutuan yang erat dengan Tuhan. Saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Saul kemudian? Di dalam ayat 8 Saul masih cukup baik. Ia menunggu Samuel 7 hari sesuai yang diperintahkan oleh
Samuel sebelumnya. Namun di ayat ke-9 kita melihat apa yang dilakukan oleh Saul. Melihat rakyat kemudian mulai berserak-serak meninggalkan dia. Lalu Saul berkata pada mereka, "Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu." Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Jadi Saul mengambil inisiatif. Samuel 7 hari kok belum datang. Hari yang ke-7 masih belum datang. Kalau gitu bawa itu semua korban bakaran dan korban keselamatan. Dan Saul memutuskan bahwa dialah yang akan mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Lalu apa yang terjadi kemudian? Di dalam ayat ke-10 kita melihat, baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, kemudian siapa yang datang? Tiba-tiba nampak Samuel datang pada hari tersebut. Dan Saul pergi menyongsongnya, memberi salam kepadanya. Lalu di dalam ayat ke-11, Samuel bertanya pada Saul, apa yang telah diperbuatnya? Apa yang telah diperbuatnya? Dan Saul menjawab dengan 3 alasan terlebih dahulu. Pertama, ia mengatakan bahwa orang-orang atau pasukan bangsa Filistin ini telah berkumpul di tempat yang namanya Mikmas, dan mereka sudah bergerak maju. Ya. Alasan pertama ini adalah pasukan Filistin. Ia mencoba memberikan peta keadaan yang mencekam ini kepada Samuel. Pasukan Filistin sudah bergerak maju. Alasan yang kedua, dan engkau Samuel tidak datang pada waktu yang ditentukan. Aku sudah menunggu 7 hari ke-7 ini engkau masih belum datang tadi. Dan alasan yang ketiga, rakyat berserak-serak meninggalkan aku. Pasukan Filistin bergerak maju, engkau tidak kunjung datang, rakyat mulai berserak-serak meninggalkan aku. Oleh karena itu, Saul mengatakan, oleh karena itu pikirku, sebentar lagi orang Filistin ini akan menyerang. Maka aku memberanikan diri untuk mempersembahkan korban bakaran untuk memohon belas kasihan Tuhan. Nah, saudara-saudara, jikalau demikian adanya, masuk akalkah apa yang dilakukan oleh Saul? Dan apakah yang ia lakukan itu dapat dibenarkan? Masuk akalkah apa yang dilakukan oleh Saul? Dan apakah dapat dibenarkan? Ingat 3 alasan yang ia berikan. Pasukan Filistin sudah bergerak maju. Samuel, engkau tidak kunjung datang. Rakyat mulai berteriak-teriak, berserak-serak meninggalkan aku. Maka aku pikir aku lakukanlah korban bakaran tersebut. Secara logika, secara akal budi, kita dapat melakukan, ya tentu masuk akal. Dan mungkin kita akan mengatakan bahwa, ya apa yang dilakukan oleh Saul itu benar. Itu masuk akal, keadaan seperti begitu. Tapi ada satu, kita juga melihat sisi lain daripada pernyataan Saul ini, ingat saudara-saudara. 3 alasan itu tadi kita ingat. Mengapa saya katakan 3 alasan ini yang penting juga harus kita ingat? Karena jikalaupun Saul itu salah, jikalaupun salah apa yang ia lakukan, itu bukan dirinya yang salah. Bukan dirinya yang salah, tetapi yang salah itu adalah keadaan atau orang-orang lain, yaitu rakyat yang berserak-serak meninggalkan aku. Jadi Saul ini cukup, dia mencoba membenarkan perbuatannya di depan Samuel ketika Samuel bertanya, lalu apa sih yang kamu perbuat? Pertama, apa yang kamu lakukan sebagai seorang pemimpin, lalu apa yang terjadi kemudian? Dan dia menjelaskan pada Samuel 3 alasan ini. Jadi sekali lagi, secara logika, secara akal budi, masuk akal apa yang dilakukan oleh Saul dan benar sepertinya. Dan jikalaupun itu salah, itu bukan salahku Samuel. Salah keadaan atau salah orang-orang lain.
rakyat yang meninggalkan aku. Jadi, kita harus berpikir pada saat ini. Sementara ini, saudara-saudara, Saul itu sebenarnya masih cukup baik, kemudian tetapi memasuki pasal 13. Karakter Saul sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang raja mulai dipertanyakan. Mulai memberikan indikasi-indikasi yang kurang baik. Inikah karakter seorang pemimpin yang baik dan bertanggung jawab? Ada kesalahan, tapi bukan salahnya. Yang salah adalah keadaan atau orang-orang lain. Ingat hal tersebut, saudara-saudara. Tetapi, saudara-saudara, apa yang dipikirkan oleh manusia, secara akal budi kita berpikir itu benar. Tetapi di dalam pandangan Tuhan, tidaklah benar. Pandangan Tuhan tidaklah sama dengan apa yang dipandang oleh manusia. Belum tentu benar, saudara-saudara. Apa yang ada dalam rancangan manusia yang berdosa ini tidaklah sama dengan rancangan Tuhan. Ingat, rancangan Tuhan yang kudus. Ingat yang seperti dikatakan di dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat ke-8 sampai dengan 9. Akan saya bacakan ayat ke-8 dan 9. Yesaya pasal 55. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, ayat ke-9. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi apa yang engkau pikirkan itu betul, Saul, belum tentu benar di hadapanku sebagai Tuhan. Dan kita bisa melihat dua hal kontras ini di dalam jawaban Samuel kepada Saul setelah ia mendengar jawaban daripada Saul. Kita bisa melihat dua hal kontras ini. Pandangan manusia dan pandangan Tuhan. Melalui jawaban Samuel pada Saul, yaitu ayat ke-13 dikatakan sekali lagi. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Ingat, sebelumnya, masuk akalkah apa yang dilakukan oleh Saul? Masuk akal tentu. Dan mungkin dapat dan bisa dibenarkan secara logika. Tetapi yang menariknya, Samuel kemudian berkata bahwa perbuatanmu itu bodoh. Mengapa? Samuel memberikan alasan di sini, ayat ke-13 ayat yang sama. Karena engkau, Saul, tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Ayat ke-14 tadi katakan juga, engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Ingat, saudara-saudara, apa yang dipesankan oleh Samuel kepada Saul di dalam 1 Samuel pasal 10 ayat 8. Saul, engkau tunggu 7 hari lamanya, aku akan datang dan aku yang akan memberikan persembahan atau melakukan persembahan korban bakaran dan korban keselamatan. Sehingga tugas dan tanggung jawab daripada persembahan korban bakaran dan korban keselamatan itu adalah merupakan otoritas mandat yang diberikan Tuhan kepada Samuel, bukan kepada Saul. Ini adalah tugas otoritas Samuel, saudara-saudara. Tanggung jawab Samuel sebagai penyambung lidah Tuhan, sebagai nabi sebagai nabi Tuhan, saudara-saudara. Dan juga sebagai imam. Saudara, mungkin kita bisa berpikir pada saat ini, lalu sebenarnya apa yang menjadi permasalahan besarnya gitu? Kenapa Saul itu harus mendengarkan Samuel? Saudara, pertama kita harus ingat, kalau saudara masih ingat di dalam pasal sebelumnya, pasal 12, ketika Samuel berbicara sebagai satu ungkapan perpisahannya. Di dalam ungkapan perpisahan ia memperlihatkan karakternya sebagai hamba Tuhan yang begitu setia dan taat dalam melayani Tuhan. Yang berada di dalam jalan kebenaran Tuhan sebagai hambanya. Kredibilitas dia sebagai nabi Tuhan, sebagai penyambung lidah Tuhan,
betul-betul terbukti, saudara-saudara, sepanjang hidupnya. Dan ia katakan di dalam pasal 12, kalau saudara masih ingat dalam khotbah yang sebelumnya. Itu kredibilitasnya, mempunyai kredibilitas yang sudah terbukti. Mengapa harus mendengarkan Samuel? Tapi terlebih, saudara-saudara, sekali lagi, apa yang dilakukan oleh Saul bukan hanya sekedar tidak mendengarkan Samuel, tapi terlebih sebenarnya, apa yang dilakukan adalah bahwa Saul itu tidak taat pada Tuhan. Ia menolak Tuhan secara tidak langsung, saudara-saudara. Ia tidak taat pada Tuhan. Jadi pada saat ia tidak mendengarkan Samuel, sesungguhnya ia itu bukan menolak Samuel atau ia tidak mendengarkan Samuel, tapi sesungguhnya ia tidak mendengarkan Tuhan atau tidak taat pada Tuhan. Ingat, saudara-saudara, ketika bangsa Israel meminta seorang raja, di dalam 1 Samuel pasal ke-8. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-8, ketika bangsa Israel meminta seorang raja, apa yang dikatakan di dalam ayat ke-7? 1 Samuel pasal 8 ayat 7. Saya akan bacakan, saudara-saudara. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu." Nah, di sini saudara-saudara, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak. Supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Sehingga saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Saul sama dengan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel di dalam pasal 8 ketika mereka meminta raja. Bahwa sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Saul bukan ia melanggar Samuel, bukan ia menolak Samuel, tetapi sesungguhnya ia menolak Tuhan sendiri. Dengan tidak mendengarkan, dengan tidak taat apa yang sudah dipesankan oleh Samuel di dalam pasal yang ke-10 sebelumnya, apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan melalui hambanya, melalui Samuel, bahwa ia harus menunggu 7 hari, Samuel akan datang, ialah yang akan memberikan persembahan korban bakaran dan keselamatan. Ini merupakan mandat yang sudah diberikan oleh Tuhan pada Samuel, bukan pada Saul. Tapi Saul tidak taat, ia menolak Tuhan. Ia tidak taat pada Tuhan. Maka itu saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa perbuatan Saul ini seperti yang dikatakan oleh Samuel adalah perbuatan yang bodoh. Dan tentu hasil daripada ketidaktaatan, perbuatan dosa daripada Saul mempunyai konsekuensi. Setiap perbuatan, terlebih perbuatan dosa, saudara-saudara, itu sudah pasti akan memberikan konsekuensi selanjutnya di dalam hidup kita. Akan ada konsekuensinya. Dan kita bisa lihat di dalam ayat ke-14 tadi. Saudara-saudara, Saul sebagai seorang raja yang telah dipilih dan telah diurapi, seharusnya mengerti bahwa tugas persembahan itu tidak bisa ia lakukan. Dan seharusnya ia taat dengan apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan melalui hambanya Samuel. Namun kenyataannya kita lihat lain, berbeda. Ia tidak taat dan bahkan memposisikan dirinya bahwa ia tidak dapat dipersalahkan dengan alasan-alasan yang telah ia berikan sebelumnya. Saudara, bukankah demikian juga dengan kita? Dengan kebanyakan kita. Di mana ketika kita tidak taat dan berbuat dosa. Bukannya kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, dosa yang telah kita lakukan di hadapan Tuhan. Malah sebaliknya kita mencoba membenarkan diri dengan berbagai macam cara atau berbagai macam alasan. Kalau bukan si A yang salah, si B yang salah.
Atau kalau bukan si A dan si B, mungkin keadaan yang salah. Namun bukan diriku yang salah. Diriku selalu benar. Bukankah kebanyakan kita, secara langsung maupun tidak langsung, pernah atau mungkin sampai hari ini masih melakukan hal tersebut? Mencari pembenaran diri sendiri. Padahal kita tahu bahwa kita salah. Kita tahu kita telah berbuat dosa di hadapan Tuhan, yang sudah seharusnya kita bertobat, tapi kita tidak lakukan hal tersebut. Dan kita mencari berbagai macam alasan untuk membenarkan diri kita. Sama halnya dengan Raja Saul. Taat atau tidak taat di dalam poin pertama ini. Dengan demikian saudara-saudara, ini membawa kita kemudian kepada poin yang kedua. Di manakah imanmu? Di manakah imanmu? Ketidaktaatan Saul sesungguhnya menunjukkan hal dasar dan penting, yaitu sesungguhnya ketidakpercayaannya pada Tuhan yang menjadi penyebab ia tidak taat, saudara-saudara. Ia tidak mendengarkan apa yang telah dijanjikan atau apa yang telah dikatakan, dipesankan oleh Samuel kepadanya. Ketidakpercayaannya, saudara-saudara, pada Tuhan. Iman Saul pada Tuhan tampaknya tidak ada. Ia lebih fokus kepada apa yang terjadi di sekelilingnya. Ia melihat rakyat berserakan, ia ketakutan, tapi ia tidak melihat pada Tuhan, ia tidak mendengarkan dan ingat pada janji Tuhan melalui hambanya Samuel, bahwa Samuel akan menepati janjinya. Sekali lagi, kredibilitas Samuel telah terbukti sebagai hamba Tuhan yang setia melayani Tuhan sepanjang hidupnya. Tidak mungkin, saudara-saudara, Samuel itu membohongi Saul. Karena jikalau Samuel melakukan hal itu, berarti Samuel itu berdosa di hadapan Tuhan. Tapi Saul tidak berpikir atau tidak mau fokus pada tersebut. Ia fokus dengan keadaan sekelilingnya. Dan terlebih sayangnya juga, saudara-saudara, ia adalah sebagai seorang pemimpin, seorang raja yang seharusnya memimpin dengan baik, dengan benar. Yaitu kepercayaannya pada Tuhan dalam imannya. Tapi yang terjadi adalah ia tidak taat, yang kemudian sesungguhnya memberikan tanda bahwa ia tidak percaya pada Tuhan. Yang menariknya, saudara-saudara, saya berbicara dengan pada saat saya mempelajari firman Tuhan 1 Samuel, saya berbicara dengan anak saya yang paling kecil. Dan ketika saya bercerita mengenai kisah 1 Samuel ini, belum selesai, ia langsung mengatakan pada saya, "Dad," dia bilang, "Pa," dia bilang, "problem Saul adalah bahwa ia tidak percaya pada Tuhan." Itu dikatakan oleh anak saya yang paling kecil. Ia katakan pada saya bahwa yang menjadi problem daripada Saul adalah bahwa he does not believe in the Lord. He does not trust the Lord. Ia tidak percaya pada Tuhan. Ini dikatakan oleh anak saya yang paling kecil. Belum selesai saya menceritakan pasal 13 ini, tapi ia sudah bisa melihat hal tersebut. Ia sudah mendengarkan kisah ini memang juga di dalam pelajaran Alkitab yang ia baca. Cerita-cerita Alkitab yang ia dengar. Sangat menarik. Anak kecil saja bisa langsung melihat. Saudara ingat ketika Tuhan Yesus bersama-sama juga dengan para muridnya. Ketika mereka berada dalam perahu dan badai kemudian datang menerpa. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya di tengah-tengah kepanikan mereka? Di dalam cerita ini dicatat di dalam Lukas dan di dalam Injil Markus, di dalam Injil Lukas dan Injil Markus, di dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat ke-25. Tuhan Yesus mengatakan bahwa lalu katanya kepada mereka, kepada para murid, "Di manakah kepercayaanmu? Di manakah kepercayaanmu?" Lalu Injil Markus pasal 4 ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu
tidak percaya? Mengapa kamu tidak percaya? Di dalam Injil Lukas Tuhan mengatakan, di manakah kepercayaanmu? Di dalam Injil Markus Tuhan mengatakan, mengapa kamu tidak percaya? Titik berat daripada pernyataan ini kedua-duanya menunjuk kepada kepercayaan pada Tuhan. Mengapa? Di mana kepercayaanmu? Di mana imanmu? Mengapa kamu tidak percaya? Pertanyaan Tuhan Yesus yang tampaknya sederhana namun dalam, saudara-saudara. Khususnya sebelumnya kalau kita baca cerita tersebut, para murid membuat asumsi sendiri di tengah-tengah kepanikan dan ketakutan mereka, di tengah-tengah badai yang ada. Di dalam Markus pasal 4 ayat ke-38, Markus pasal 4 ayat yang 38 dikatakan bahwa, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Itu yang mereka ucapkan pada Yesus. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Mungkin hal yang sama terpikirkan oleh Saul di tengah-tengah kepanikan dan suasana yang mencekam, bahwa Tuhan, engkau tidak peduli kalau bangsa Israel dimusnahkan oleh musuhnya, yaitu bangsa Filistin atau pasukan Filistin. Apakah betul, saudara-saudara? Apakah betul Tuhan tidak peduli? Apa yang terjadi di dalam kisah Tuhan Yesus bersama para muridnya yang di dalam perahu yang diombang-ambingkan oleh badai? Setelahnya apa yang dilakukan adalah Tuhan Yesus menghardik angin atau badai, dan segera yang terjadilah angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Di dalam Markus pasal 4 ayat ke-39. Markus pasal 4 ayat ke-39. Bangsa Israel, saudara-saudara, adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi berkat, seperti janji Tuhan pada Abraham di dalam Kejadian pasal 12 ayat 2 dan 3. Bangsa Israel kemudian dibebaskan dari perbudakan di tanah Mesir. Apakah Tuhan tidak peduli? Apakah Yesus tidak peduli pada para muridnya? Apakah Tuhan tidak peduli dengan bangsa Israel? Saudara, yang harus juga kita ingat, terlebih Tuhan dalam kasih anugerahnya telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus, mati di kayu salib, dan kemudian bangkit dari kematian pada hari yang ketiga, sehingga setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Masihkah saudara dan saya berpikir bahwa Tuhan tidak peduli atas kehidupan kita atau atas diri kita, yang mana adalah merupakan ciptaan sesuai dengan gambarnya? Apakah Tuhan tidak peduli? Pertanyaan yang harus kita tanyakan, saudara-saudara, bukanlah apakah Tuhan tidak peduli, namun yang harus kita tanyakan pada diri kita sendiri masing-masing adalah, di manakah imanku? Di manakah imanku? Apakah aku senantiasa percaya pada kebaikan dan kesetiaan Tuhan dalam keadaan apapun? Di manakah imanku? Apakah aku akan senantiasa percaya padanya dalam keadaan apapun? Tentu, saudara-saudara, saya tidak menyangkal sama sekali. Hidup ini penuh dengan dilema, penuh dengan berbagai macam masalah, dari yang sangat ringan sampai dengan yang sangat berat. Dan seringkali kita tidak tahu jalan keluarnya. Kita tidak tahu harus berbuat apa lagi. Pertolongan tak kunjung datang, pertolongan tak kunjung tiba. Namun, di dalam keadaan seperti itu, saudara-saudara, apakah itu kemudian berarti kita memutuskan untuk meninggalkan Tuhan dan berbuat dosa? Apakah kita kemudian memutuskan untuk meninggalkan Tuhan dan berbuat dosa? Saudara, doa dan harapan saya adalah kiranya itu jauh daripada kita semua. Kiranya itu jauh daripada itu kita semua.
Dan sebaliknya dalam iman atau dengan iman kita mengatakan seperti di dalam Mazmur pasal 23 ayat keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Permasalahan akan selalu ada di depan mata kita. Dan seringkali sulit. Seringkali setelah kita berdoa dan berdoa, tapi jawaban tak kunjung tiba. Solusi tak kunjung datang. Namun saudara-saudara, yakinlah dengan iman. Sesuatu yang tidak bisa kita lihat, namun kita yakin dengan penuh pengharapan bahwa Tuhan adalah baik dan setia adanya pada anak-anaknya. Yang Ia tidak pernah akan meninggalkan kita. Meskipun kita harus berada di dalam lembah kekelaman, tapi dengan iman kita yakin tongkat Tuhan dan gada Tuhan akan menghibur kita dan memimpin kita. Kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi kekuatan dan berkat bagi kita semua di dalam menghadapi suasana yang masih sulit ini, di pandemi COVID-19 ini. Kiranya kita dapat melihat kepada kebesaran Tuhan, kasih Tuhan, kasih anugerahnya yang diungkapkan pada kita, yang di dalam kematian Kristus di kayu salib. Melihat pada kayu salib, pada kasih anugerah Tuhan akan diri kita, agar kita tidak binasa. Terpujilah nama Tuhan, dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Tuhan berkati. Amin. Mari saudara-saudara, kita tundukkan kepala kita sekali lagi. Kita berdoa setelah mendengarkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau ingatkan kami sekali lagi melalui kejadian daripada Raja Saul, betapa pentingnya di dalam hidup kami Tuhan, kami untuk taat, mendengarkan dan taat padamu Tuhan. Di tengah badai apapun yang harus kami hadapi dalam hidup ini, biarlah kiranya mata kami selalu tertuju pada Yesus Kristus, kayu salib, di mana kasih anugerah-Mu telah Engkau curahkan begitu besar pada kami. Di dalam badai kehidupan ini, apapun yang ada di depan mata kami Tuhan, biarlah kami terus setia, berpegang teguh padamu Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik dan setia adanya. Pimpin kami Tuhan, tolonglah kami, setahap demi setahap dalam hidup kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus, doa yang jauh dari sempurna ini kami naikkan. Amin. Tuhan berkati. Amin. Marilah kita aminkan firman Tuhan yang telah kita dengar dengan menyanyikan lagu sampai akhir hidup. Lebih dari siapapun, Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap
ada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap.
Yang dikasihi Tuhan, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai Tuhan datang kembali. Amin.